Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, gimana kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sebagaimana yang kalian ketahui, ketika Idul Adha datang, seluruh umat Islam di dunia melakukan yang namanya penyembelihan hewan kurban. Ternyata kesunahan menyembelih hewan kurban ini dilakukan juga ketika sepasang suami istri mendapatkan nikmat, yaitu lahirnya seorang bayi. Lalu, siapa sajakah yang disunahkan untuk berkurban dan berakikah? Apa syarat-syarat hewan kurban dan akikah? Apa perbedaan kurban dan akikah? Pada kesempatan kali ini, materi kita akan membahas tentang kurban dan akikah. Kurban berasal dari kata qaruba yaqrubu kurban, yang artinya mendekat atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara secara istilah, kurban adalah penyembelihan hewan kurban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Jadi, berkurban itu dilaksanakan setiap Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, dan 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kalau seandainya hari raya Idul Adha jatuh pada hari Minggu, maka kurban masih bisa dilaksanakan hari Senin, Selasa, dan Rabu. Kalau hari raya jatuh pada hari Senin, maka kurban masih bisa dilaksanakan hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Jadi 3 hari setelah hari raya disebut namanya hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hukum berkurban adalah sunnah muakkad, yaitu kesunahan yang sangat dianjurkan oleh agama. Tetapi kurban bisa menjadi wajib ketika seorang muslim menazarkan kurban. Misalnya, ada seorang suami, istrinya sedang hamil, kemudian dia berkata, "Ya Allah, kalau seandainya nanti anak saya lahir laki-laki, maka saya akan berkurban." Ternyata ketika anaknya lahir laki-laki, maka dia wajib untuk berkurban. Atau contoh lagi, ada seorang ayah berdoa, "Ya Allah, kalau nanti anak saya sekolah peringkat 1, maka saya akan berkurban." Ternyata ketika pengambilan rapot anaknya peringkat 1, maka dia wajib untuk berkurban. Jadi kurban menjadi wajib ketika kurban itu dinazarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Kautsar ayat 2, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kurban ini. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu dan sembelilah hewan kurbanmu. Dalam salah satu hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa orang yang dia mampu untuk berkurban tetapi tidak mau berkurban, maka janganlah dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak suka kepada seorang muslim yang dia mampu berkurban tetapi tidak mau berkurban dengan berbagai macam alasan. Dalam salah satu hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan kurban di hari raya Idul Adha. "Ma'amila ibnu Adam min amali yauman nahr ahabba ilallah min ihraqid dam." Amal ibadah yang paling Allah sukai yang dilakukan manusia pada hari raya Idul Adha adalah menyembelih hewan kurban. Berarti ketika kita beramal dengan menyembelih hewan kurban, maka itulah ibadah yang paling Allah sukai pada saat hari raya Idul Adha. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa hewan kurban yang disembelih pada hari raya Idul Adha, maka ketika kita meninggal dunia, hewan kurban ini akan menjadi tunggangan kita untuk melewati siratil mustaqim. Istaprihu duhayakum fa innaha matoyakum ala sirat. Perbaguslah hewan kurban kalian, karena hewan kurban ini
akan menjadi tunggangan kalian ketika melewati Shiratal Mustaqim nanti. Artinya, ketika kita sudah berkurban di dunia pada hari raya Idul Adha, berarti di akhirat nanti kita sudah punya tunggangan untuk menuju Shiratal Mustaqim. Lalu, apa saja syarat hewan kurban yang harus dikurbankan? Yang pertama, kurban harus binatang ternak seperti unta, sapi, kerbau, kambing, atau domba. Yang kedua, binatang yang disembeli tidak boleh cacat, tidak boleh buta, tidak boleh pincang, tidak lagi sakit, kuping serta ekornya harus utuh, tidak boleh terpotong. Yang ketiga, untuk kambing minimal berusia 1 tahun, sementara untuk sapi dan kerbau berusia minimal 2 tahun, dan untuk unta berusia minimal 5 tahun. Dan hewan kurban ini semuanya harus halal. Artinya seseorang tidak boleh berkurban dengan hewan kurban curian. Sementara syarat sah penyembelih yang pertama harus beragama Islam, balik, dan berakal. Artinya orang non-muslim tidak boleh menyembelih. Kalau ada non-muslim menyembelih, maka hewan kurbannya tidak sah. Yang kedua, hewan yang disembelih harus hidup dan halal. Dan yang ketiga, tidak boleh menggunakan kuku, gigi, dan tulang untuk dijadikan alat kurban. Jadi, kuku, gigi, dan tulang tidak boleh digunakan untuk alat kurban. Selain itu, boleh digunakan. Sementara, kesunahan dalam menyembelih, yang pertama, orang yang menyembelih dan hewan kurbannya harus dihadapkan ke kiblat. Yang kedua, membaca basmalah. Ketiga, bersalawat kepada Nabi SAW. Keempat, membaca takbir. Dan yang kelima, berdoa, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Ya Allah, hewan kurban ini dari Engkau dan kembali kepada Engkau, maka terimalah dari kami. Lalu, apa hikmah yang didapat ketika seorang muslim berkurban? Yang pertama, melatih seorang muslim untuk tidak kikir dan peduli terhadap orang lain. Yang kedua, menumbuhkan rasa tolong-menolong kepada orang lain. Yang ketiga, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan. Keempat, menambah ketakwaan kepada Allah, mengenang perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang terakhir, menyiarkan ajaran agama Islam di tengah-tengah masyarakat. Setelah kita membahas tentang masalah kurban, sekarang kita akan membahas tentang akikah. Akikah adalah penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran bayi sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang masalah akikah ini, Rasulullah SAW bersabda, kullu ghulamin murtahinun bi'aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma. Setiap anak tergadai dengan akikahnya, maka hendaklah disembelih untuknya pada hari ke-7, kemudian dicukur rambutnya dan diberi nama. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa ketika bayi 7 hari setelah kelahiran, ada 3 kesunahan yang harus dilakukan orang tuanya. Yang pertama, mengakikahkan bayi tersebut. Yang kedua, mencukur rambutnya. Dan yang ketiga, memberikan nama bagi si bayi. Hukum akikah adalah sunnah muakkad bagi kedua orang tua sampai bayi balik. Ketika bayi sudah balik, maka kesunahan di sini sudah hilang. Lalu, bagaimana ketika orang setelah dewasa ingin mengakikahkan dirinya sendiri? Maka hukumnya dibolehkan sebagai bentuk rasa syukur dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hikmah yang didapatkan ketika seorang muslim melakukan akikah. Yang pertama, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diperoleh nikmat, yaitu lahirnya seorang bayi. Yang kedua, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga,
sebagai sodakoh atau sedekah kepada saudara, kepada tetangga, kepada kerabat, dan kepada fakir miskin. Yang keempat, menjalin keakraban dengan masyarakat di sekitar. Dan yang kelima, menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kalian mengetahui materi tentang kurban dan akikah, lalu apa perbedaan kurban dan akikah itu sendiri? Yang pertama, kurban dilaksanakan setiap tahun, yaitu di bulan Zulhijjah. Jadi setahun sekarang kurban, tahun depan kurban lagi, tahun depan kurban lagi. Setiap tahun disunahkan untuk berkurban selama kita mampu. Sementara untuk akikah hanya dilaksanakan seumur hidup sekali. Walaupun kita mampu dan sangat mampu, tetap disunahkan hanya sekali seumur hidup. Yang kedua, kurban dilaksanakan setiap tanggal 10, 11, 12, 13 bulan Zulhijjah, yaitu dari mulai Idul Adha sampai 3 hari tasyrik. Sementara akikah kapanpun bisa dilaksanakan. Di bulan Agustus, November, Desember bisa dilaksanakan. Tapi yang paling bagus akikah itu dilaksanakan 7 hari setelah kelahiran bayi. Yang ketiga, untuk kurban, baik laki-laki atau perempuan, kambingnya hanya 1 ekor. Sementara untuk akikah dibedakan. Ketika bayi yang lahir laki-laki, maka disunahkan 2 ekor kambing. Sementara ketika yang lahir bayi perempuan, disunahkan 1 ekor kambing. Kemudian daging kurban diberikan secara mentah, sementara daging akikah biasanya diberikan secara matang. Anak-anak yang soleh dan soleha, demikianlah pembahasan kita tentang materi kurban dan akikah. Seperti biasa, sebelum Bapak tutup materi kita pada kali ini, Bapak akan mengajukan pertanyaan kepada kalian. Yang pertama, bagaimana hukum hewan yang disembelih seorang muslim tetapi lupa membaca bismillah? Seorang muslim menyembelih hewan kurban tetapi lupa baca bismillah. Bagaimana hukum hewan sembelihannya? Yang kedua, bagaimana hukum daging yang kita beli di pasar, yang kita tidak tahu proses penyembelihannya halal atau haram? Yang ketiga, bagaimana hukum hewan yang disembelih non-muslim, tetapi ketika menyembelih ternyata dia membaca asma Allah? Silakan kalian tulis jawabannya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Sebelum Bapak tutup video ini, Bapak akan memberikan pantun untuk kalian. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah pohon cemara. Hidup ini jangan dibuat bingung. Marilah kita selalu bergembira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.